Oke, sebentar Pak. Biar kita nggak dianggap sebagai asumsi liar, tunjukkan datanya di mana, dalam tafsir apa atau apa, biar jelas Pak. Biar nggak ngarang-ngarang bebas loh gitu Pak. Kalau cuma ngarang bebas, saya pun bisa. Coba referensi dari mana? Nggak, referensi dari mana yang Bapak ambil? Keluaran 2. Pakai data dong. Oke, saya bacakan. Keluaran 20 ayat 5. Satu-satu. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah atau beribadah. Ya, sebentar. Oke. Bukan ayat 5. Keluaran 20 ayat 8 dan 9. Ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ditempatkan kediaman. Oke, boleh langsung saya kritisi host berdasarkan Keluaran 20 nomor 5. Ya, sebenarnya lebih komplitnya tentang hari-hari penciptaan itu kan di Kejadian 1 dari nomor 5 sampai nomor 13 bahkan sampai 16. Itu hari-hari tentang hari penciptaan oleh Tuhan Elohim. Tapi di sini yang dikatakan adalah anak manusia, Bapak, bukan Elohim. Anda juga tadi mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Tetapi iblis dan juga di Bible banyak mengatakan Yesus anak Allah. Ada anak manusia, ada anak Allah. Anda mengatakan Yesus Allah. Jadi kritisi yang bisa saya bangun untuk narasi kembali kepada Pak Pendeta Saud, Yesus ini anak manusia, anak Allah, atau Allah itu sendiri, Pak? Coba jelaskan secara gamblang, rasionalis, dengan bukti empiris, Pak, kalau ada. Silakan. Ya, jadi Yesus itu dia adalah Immanuel, Allah dan manusia. Matius ini kan pakai data. Matius pasal 1 ya ayat 21 sampai 23. Ini mengenai siapa Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebenarnya Immanuel itu kalau dalam Ibrani lebih tepat diterjemahkan Allah bersama kita. Jadi kehadiran itu fisik. Di mana? Ayat berapa itu? Surat apa itu, Pak Pendeta? Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Itu nubuatan atau sudah terjadi? Ya, dibiarin Itu dulu aja, kenapa? Bang Anak Rimba, biar dilanjutkan dulu. Buat teman-teman yang di bawah, siapkan bodrek sama panadol ya, atau paracetamol seperti roti Dinda Natali kayaknya pegang-pegang kepala. Oke. Jangan lupa posting Silakan lanjut, Pak Gerakan Pendeta. aku dengarnya nggak sakit, Pak Pendeta. Memang kalau membaca Assalamualaikum Alkitab Bang ini, Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Pendeta, lanjut. Harus penuhi Roh Kudus, Pak. Benar, Pak? Harus dipenuhi Roh itu Kudus. betul itu. Harus ada Roh Kudus. Kalau enggak ada ya jadi pusing, harus butuh bodrek. Betul. Bahkan Roh Kudusnya juga pusing, Pak. Kalau suruh baca Bible, ya. Enggak ada. Itu kecuali Ini buat versi saudara-saudaraku, agama lain. izin Kalau sebentar, agama Bang lain Greg. ya mungkin. Kalau di Izin Alkitab sebentar. enggak. Izin sebentar, Bang Greg, izin. Buat teman-teman yang di TikTok maupun di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya, jangan lupa kita keasikan nonton, jangan sampai ketidurannya dengan pencerahan dari Pak Pendeta ini. Astagfirullahaladzim.
Ya, sediakan kopi-kopinya ya yang di YouTube, minum kopi kalau bodrek kalau Oh, diperlukan saya ya. Jangan lupa lama-lama udah lagi. subscribe ya, jangan lupa Mungkin udah saya hanya subscribe 15 menit ya. lagi. Oh, nggak Saya apa-apa, nggak 15 apa-apa. menit lagi. Nggak apa-apa. Ah, Lama-lama juga nggak apa-apa kok Pak, lama-lama. tapi disertain data yang banyak juga Pak ya. Kita seneng kok dapat pencerahan, apalagi kalau ada datanya. Seneng kita dapat pelajaran dari Pak Pendeta. Lanjutkan Ya, gitu. ambil datanya, habis itu ngulek lagi pakai datanya kan. Ya, lanjut. Itu kan tujuannya. Oke, jadi Ya silakan Pak, lanjut. nah, ini jadi saya terpotong sama anak rimba tadi ya. Jadi Yesus itu adalah Immanuel. Ya, jadi Matius 1 ayat 21 sampai 23 itu jelas. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Nah, dinamakan Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya genaplah. Nah, tadi kan anak rimba tanya, ini nubuat atau penggenapan? Nah, ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah bersama kita. Jadi Yesus itu adalah Allah dan manusia. Nah, seperti tuduhan di tema ini bahwa konten antikristus, karena dia hanya mengambil satu sisi saja, sisi kemanusiaan, tapi tidak melihat sisi Jangan keilahian. justice Pak, jangan menjust. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 itu membuktikan bahwa dia harus dipahami dalam dua sisi. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 tadi kan bahwa 2 Yohanes ya 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Nah, saya bukakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Nah, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Oke, Tidak lanjutkan berasal di dari nomor 12-nya Pak. Saya langsung ini aja ya, saya clearkan. 1 Yohanes pasal 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, betul nggak? Betul. Lalu yang Bapak maksud tadi itu Allah yang kelihatan ini, yang anaknya yang dilahirkan namanya Immanuel bla bla bla, dia kelihatan nggak Pak? Ya, dia kelihatan. Tidak seorang pun melihat Allah, tapi anak tunggalnya. Berarti itu Yohanes- anak tunggalnya bukan Allah itu sendiri, betul? Jadi dia ini anak manusia, anak Allah, atau Allah itu sendiri Pak? Dia Allah. Kalau dia Allah, Yesus. kenapa dia terlihat Pak? Ya, dia menyatakan di dalam Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 18. Ya, dikatakan di sana tadi 1 Yohanes pasal 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, Pak. Kenapa dia betul. lahir kemudian dikatakan itu adalah Allah? Nah, Yang Yohanes lahir itu 1 kenapa ayat dikatakan 18. Oke, Yohanes 1 ayat 18 menjawab pertanyaan saudara. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti yang anak tunggal itu Allah atau bukan Allah? Allah. Allah kan dikatakan tidak terlihat, Pak. Hah? Nah, Kan yang dikatakan di Allah. nomor 12 kan Allah itu Iya. tidak terlihat, Pak. Makanya Yesus Seperti- itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yang kelihatan kemanusiaan, keilahiannya tidak nampak. Menurut Yesus, Pak, Bapak yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Bapak itu Allah atau bukan? Allah. Oke, apakah Yesus Bapak itu sendiri, Pak? Yesus beda dengan Bapa. Ah, lalu Yesus ini Allah yang kemana, Pak? Hakikatnya Ya, dia atau Allah. pribadinya Bapak? Yesus adalah pribadi anak. Bapa adalah pribadi Bapa. Oke. Yang Bapak itu, yang Allah itu Bapak atau Yesus, Pak? Dua-duanya Allah. Oke, kita baca 1 Korintus pasal 8 nomor 6, Pak. Ya, 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Nomor Ya. 6. Namun 1 bagi kita Korintus hanya pasal ada 6. dua Allah gitu ya. Iya. Namun bagi kita Satu. hanya ada dua Allah atau satu Allah, Pak? Ya, satu Allah dalam dua pribadi. Satu Allah yaitu
yaitu satu Allah, Yesus yaitu apa, Bapa, Bapak? Putra dan Roh Kudus. Di situ tulisannya Bapak Nggak ada kayak gitu Pak Pendeta ini. Wah, Yang mau dipahami itu jemaat apa? aja hafal. Saya levelnya jemaat aja hafal lah Pak Sebentar. Pendeta ini. Wah, jangan gitu dong. Ada aja Pak Pendeta nih. Itu jelas ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Udah, yaitu selamat Bapa. datang di kebenaran Bapak. Pak Daripada Pendeta untuk berasal istirahat segala sesuatu dan dulu. untuk Dia, dan kita hidup dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Dan Jadi satu juga. Allah atau Nggak, dua Allah atau satu Allah, Pak? Dito, udah boleh tertawa belum? Allah. Mbak Natalia. Ketawa aja Pak Ustaz. Dari sekarang satu tadi. Allah. Makanya di dalam Izin ya Bang Dewa, udah boleh tertawa ya. silakan tertawa. Karena bagi Iya, kami, iya, memang kalian memang akan menertawakan mengenai Bukan keimanan Bapak, kami. Pak Tetapi kami Suar. mengasihi kalian karena kalian tidak memahami keimanan kami. No, itu bukan Nah, bicara sekarang kan keimanan, kalian Pak. sedang menertawakan Ini bicara keimanan data loh, kami. Pak. Bukan. Bicara data yang Anda lemahkan data. Pak Iya, Pendeta. Anda tadi data. mengatakan Makanya bahwa data di dalam- Anda tadi mengatakan Di dalam bahwa konteks Yesus itu di dalam Allah. konteks kami ke Kristen, Sabar, kalau Pak. kamu hanya bertahan di satu ayat tanpa melihat keseluruhan ayat, kamu akan kamu punya persoalan. Bapak yang punya persoalan Pak, ditulis yaitu Bapak Enggak. kok. Bapak yang nama-namain, Kalian Bapak yang punya persoalan. Karena kami sudah sangat jelas konsepnya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Itu kan yang Bapak memberi firman, kesaksian. Yang ditanya yang Ada Allahnya 3 loh, ada yang memberi berapa? kesaksian di surga. Kang Dito nggak nanya berapa Bapa, yang memberi Firman, dan kesaksian, Roh Kudus, Pak. dan ketiganya adalah satu. Bagi Pak, kami Pak, iman Kristen sudah Pak jelas. Pendeta, Kang Dito tuh tadi nggak nanya yang memberi kesaksian ada berapa. Nah, Itu ya enggak. karena Dia Kang nggak Dito nanya kan berapa tidak saksi. paham. Yang Kang dia Dito nanya hanya ada berapa bertanya, Allah. Allah itu 1 di Korintus ayat 8:6 itu loh Pak, ada berapa Iya. Allah di situ? satu Allah dalam 3 Yaitu pribadi. nggak ada di situ kayak gitu. Loh. Makanya di dalam memahami Alkitab kami bukan hanya sekedar membaca satu ayat lalu menyimpulkan. Kalau kamu Nggak usah membaca satu disimpulkan. ayat menyimpulkan, kamu tersesat. Loh, Makanya baca kamu aja harus kayak gitu. memahami Alkitab itu dalam Malah yang keseluruhan menyimpulkan konteks. itu yang bikin sesat, Pak. Malah menyimpulkan Enggak, pakai kesimpulannya seperti- keseluruhan malah sesat seperti loh. kamu baca di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu ada makanan haram dan halal. Udah, Tapi Pak, kemudian bentar, di Pak. Perjanjian Baru, semua makanan itu tidak ada yang haram bagi Kristen. Sebentar Pak. Nah, jadi yang Nggak menjadi usah ke pertanyaan makanan dulu, kalau kamu Bapak hanya ini udah pegang buru-buru mau Perjanjian makan. Lama, Aduh Pak, tidak enggak Pak, jangan memahami buru-buru mau Perjanjian makan dulu Baru, Pak. Ini kamu dulu jadi 1 tersesat. Korintus Ya, 8:6. sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, lanjut. 1 Korintus 8:6 Nah, sekarang ini loh, gini, Pak. ya 1 Korintus 8 ayat 6 itu memang benar. Nggak ada yang salah. Gedekan. Makanya di dalam pembacaan itu Nih. jelas juga dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bentar dulu. Nah, Yesus Tadi itu kan Kang Tuhan. Dito Jadi gini, nanya. kamu tidak bisa potong satu kata untuk Saya nggak- membenarkan aduh. dirimu. Pak, Gitu. saya nggak Ini motong, Alkitab Bapak kami itu satu nambahin, Pak. kesatuan. Pak, saya nggak motong, Makanya Bapak saya lihat nambahin kamu loh. wajar saja Natalia jadi Islam. Karena kamu Iya, tidak paham karena Alkitab. Islam itu nggak usah ngerubah-ngerubah Bible, Kalau dibaca kamu aja udah paham cukup. Alkitab, Nih, kalau kamu paham coba. Alkitab, kamu tidak mungkin membuat kesimpulan yang ngawur seperti sekarang. Saya nggak nyimpulkan, saya baca kok nyimpulin gimana sih Bapak ini? Iya, makanya di Alkitab bilang gini, sekalipun kamu membaca, kamu tidak mengerti. Mengapa? baca dulu. Karena itu tidak disingkapkan. Iya, nggak bisa ngerti karena dengerin ocehan Pak Ah. Pendeta. Coba kalau baca nggak dengerin Pak Pendeta ngomong, kita Iya. baca aja pasti ngerti. Di sini tulisannya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Iya. Bapa, yang daripadanya Ya. berasal segala sesuatu. Ini berarti Iya. satu Allah saja kan? Yaitu Bapa Yaitu kan? Bapa. Ya siapa? Makanya Kok gini. jadinya tadi tiba-tiba Bapak Putra Roh Loh. Kudus gimana sih? Ya benar. Jadi gini, Mana di yaitu sini Roh Bapa. Kudusnya? Di mana Yesus di sini sendiri namanya? berkata, sebentar. Makanya saya jelaskan. Kamu pahami Bapa itu siapa? Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Ngelantur lagi, Satu ngelantur. apanya? Ya jelas itu kalau kamu menuntut kata satu. Ya, saya nanya satu apa? Ketika kamu menuntut bahwa di Saya ayat itu, menanya, namun bagi saya kita hanya tanya, ada saya satu Allah saja. bertanya-tanya. Bukan saya Yaitu nuntut, Bapa. saya tanya. Ya satu Satu apa? hakikat, Natalia. Satu hakikat. Satu hakikat. Yesus dan Bapa berarti satu ini sama. Yesus adalah Bapa. Apanya?
Kan tadi Bapak Ya, bilang ya, satu hakikat tadi. Yesus adalah Bapa. Berarti Yesus dan Bapa itu sama. Yesus adalah Bapa. Sama dalam apa? Kamu Saya nanya sama Bapak. dalam hal apa? Loh, yang Nah, menyamakan pertanyaan itu kamu saya- Bapak. Loh, saya nanya Sebentar, ini saya klarifikasi dulu. Saya Oke. klarifikasi. Pertanyaan kamu itu satu sama dalam hal apa? Nah, saya bertanya ke Bapak, ini Bapak maksudnya Yesus dan Bapak adalah satu itu berarti satu kan kamu- apa? Ya, satunya itu satu hakikat. Maksudnya satu hakikat itu satu apa? Apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Aduh, kamu nggak paham kata. Iya, saya nggak paham. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, Pantasan kamu bilang. Ya begitu, Pantasan saudara-saudara. Natali. nggak kok aduh Bapak juga nggak bisa jelasin kan, cuma mukul kepala doang. Tuh, Bapak Sekarang sendiri saya nggak bisa tanya jelasin, kamu. ayo. Sebentar, Natali. Ya, Bapak itu apa? Bapak adalah Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah Yesus. Mana ayatnya? Oke, Yesus mengatakan, Yesus menyembah kepada Bapa. Bahkan Yesus itu sujud menyembah kepada Bapa. Mau kutunjukin Iya, mana ayatnya? ayatnya? Oke. Mana ayatnya? Jangan sampai kamu salah tafsir ayatnya. Enggak perlu tafsir-tafsir. Nih, kutunjukin. Nggak perlu tafsir. Pantasan kamu ngawur. Nih, Bahasa Indonesia nah, ditafsir. Gimana nih Bapak ini? nih, ya. Oh, ini lebih ngawur. Nih. Siapa Menafsir yang itu bilang? ada pendekatan verbal, gramatikal, plenary. Matius 26:39. Bahasa Indonesia ditafsir. Ngarang Nih, aja. Matius maka 20. Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa. Yesus sujud kepada siapa dia? Nah, Sujud kepada siapa dia? ya baca Kepada aja. dirinya sendiri. Nungging gitu. Gimana kalau sujud kepada dirinya sendiri, tunggingannya gimana? Sujud kepada diri sendiri, muter kepalanya. Sedikit saja anak riba, Bang. Sekarang gini, Bang kan Dewa, kamu sudah sedikit paham. saja. Tunggu ayat itu kan Sebentar, Ustaz, sebentar. Ya, sedikit saja. Natali, Saya sebentar, mengulangi Anak lagi. Rimba tenang dulu. Saya selesaikan dengan Natali dulu. Coba Natali ayat yang tadi itu. Silakan. Silakan Natali. Apa? Kabur ya. Siapa Ayat yang kabur? tadi itu. Nih. Coba. Maka ia maju sedikit lalu sujud menyembah dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku. Bapak. Nah, ini isi doanya. Ini Tuhannya berdoa Oke. kepada Tuhan ini, kepada Bapak. Sebentar. Oke. Yesus dalam teks itu dia sujud berdoa, katanya ya Bapakku. Nah, lalu Ya. Yesus sendiri berkata, Jadinya dia sujud dalam kepada siapa? Sujud Sebentar. kepada siapa? Oh, Iya, sebentar. oke. Makanya saya tanya. Enggak Yesus dijawab sendiri dulu, jangan berkata oke, dijawab sujud dalam kepada siapa? Yohanes Sujud kepada sebentar, siapa? Anak Rimba. Dijawab Sujud Anak kepada dulu, siapa? baru lanjut. Tadi kan Bapak bilang Sebentar, Anak buktikan Rimba. perkataan saya kalau dia sujud kepada Bapak. Lah ini datanya. Yesus sujud kepada Iya, siapa ini? dia sekarang kan itu Iya, kan. apa? Maka ia maju sedikit, sujud dan berdoa, katanya ya Bapa. Nah, sujud sekarang saya kepada mau tanya. siapa? Loh, sujud kepada Ya, ya. siapa? Iya Bapa. Bapak. Jadinya nggak salah ya saya mengatakan Yesus sujud kepada Oke. Bapak, dia berdoa kepada Bapak, nggak salah ya? Oke. Nah, sekarang Oke. pertanyaannya. Sekarang kan di situ ada Yesus, ada Bapa. Nah, itu pribadinya sama atau beda? Beda. Nah, sekarang Anda Oke, silakan jelaskan. beda. Yesus Oke. dan Bapak adalah satu. Oke, Kalau sekarang katanya beda. Yesus adalah Natali Bapak, sudah silakan beda ya. jelaskan kepada saya. Pribadinya beda. Udah, sekarang Sebentar. Anda menjelaskan kepada saya. sebentar, Apa maksud satu-satu. Anda? Yesus Nah, dan Bapak jangan adalah satu. ketakutan Yesus dulu, adalah Natali. Bapak itu Jangan sendiri ketakutan bagaimana? dulu. Saya nggak Sebentar, takut, kamu Bapak yang jangan takut. ketakutan Dari dulu. tadi nggak jawab pertanyaan Tadi saya. kamu bilang di situ di dalam ayat yang kamu bawa itu bahwa Yesus dan Bapa pribadinya beda. Nah, sekarang coba kamu buka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes Apa di 10 situ? ayat 30. Iya, apa di situ? Coba Nggak usah lihat. nyuruh-nyuruh. Nggak usah nyuruh-nyuruh. Nah, minta tolong, kan kebetulan kamu Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Sebentar, Aku dan coba Bapak tenang adalah semuanya. satu. Coba tenang. Yohanes 10 ayat 30. Ya. Ya, Ini aku satu dan apa? Bapak, aku di Silakan situ siapa ya? jelaskan. Natali. Aku di sini Yesus. Oke. Nah, Bapak di sini Tuhan yang dia sembah. Lalu menurut Pak Suat, berarti- aku dan Bapak adalah satu ini apa? Satunya apa? Ya apa? Kamu dari tadi kan saya nanya ini kok kamu nggak bisa jelasin gimana sih? Iya, makanya tadi kan kamu bawa itu ayat, kamu sudah mengakui bahwa Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda. Sudah kamu akui Memang. itu ya? Tapi sekarang Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu.
Iya, satu apa coba? Jadi kamu sekarang sudah bisa bedakan ya, Loh, bahwa satu apa? Saya nanya Anda loh, Satu satu apa apa di nih, sini? satu hakikat. Maksudnya satu hakikat ini bagaimana? Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri apa bagaimana? Coba Oke, coba satu ke Lukas hakikat. 22 Natali. Sebentar, satu hakikat. Natali. Satu hakikat itu, satu hakikatnya itu adalah Allah. Ada hakikat Satu itu nggak bisa hakikatnya adalah dijelasin. Allah gimana? Allahnya kan cuma satu ini, Mbak tadi. Natalia, ini yang Korintus masalah. 8:6. Satu hakikatnya itu adalah Ini Allah. yang mau saya lanjutkan. Ini Lukas yang mau saya 22 lanjutkan. Coba buka di Yohanes 4 sebentar. Nah, sebentar Pak Pendeta. Sebentar, Ini yang mau saya lanjutkan. Nanti ada giliran anak Sebentar. rimba. Sebentar, Ya, anak rimba tenang dulu. Sebentar. Katanya pakai etika. Bagaimana sih? Sebentar. Saya minta Hargai izin dulu sama lah. kamu, Natali sama lagi, Mbak saya lagi Natalia. diskusi dengan Natali nih. Ini Hargai yang mau sedikit. saya lanjutkan. Sabar. Nah, ya. jangan gitu. Jangan berpikir bahwa Mbak Natali itu Natalia, kemampuannya saya nggak ada, izin jadi sedikit ya, mau mau melanjutkan dilanjutkan. yang ini. Sabar. Nah, sebentar tanya Natali dulu. Pak Saya lanjut dengan anak rimba atau gimana Sahabat Natali? ini mau melanjutkan dari Mbak Natalia. Sekarang Silakan, tanya Natali dulu. Enggak apa-apa, Pak etikanya Ustadz, tanya Natali dulu. silakan, Pak Ustadz, silakan. Oke. Sabar dulu Pak Pendeta. Hmm. Sebentar, saya melanjutkan kok. Pak Pendeta bilang aku dan Bapak adalah satu. Di situ satu apa? Coba pelan-pelan dulu. Satu apa? Iya, dari tadi itu Satu loh. ikat, satu karung, satu gandeng, satu kamar. Udah Atau dijawab satu tadi itu apa? satu hakikat. Udah dijawab satu hakikat. Oke, Coba dilanjut ini Lukas yang saya 22 minta. nomor 27. Hakikatnya apa? Oke. Kalau mereka satu, hakikatnya apa? Oke, hakikatnya apa? Kebetulan Natali ada pegang Alkitab. Coba buka. Enggak, Yohanes jawab 4. aja. Hakikat itu tahu nggak? Nah, Hakikat? saya udah jawab pakai dalil, pakai data. Kalau Iya, saya pakai data, hakikat saya jangan-jangan nggak ada Anda data, nggak kalian ngerti marah. hakikat. Saya pakai Ya data, Allah, kalian ya bilang Rabbi. jawab aja. Gimana Saya sih? tanya dulu, Anda ngerti nggak hakikat? Hakikat itu dari dua huruf, hakko. Dari bahasa Arab. Hakikat itu adalah dari kata hakko. Tidak Ah, selalu dan kok. begitu. Jadi dia arti yang sebenarnya, kebenaran yang Ya. sesungguhnya, intisari atau dengar dulu. Itu betul. Saya itu Definisinya biar betul, paham. intisari. Berkata saya kupas. Hakikat Oke, itu itu berasal betul. dari bahasa Arab, dari kata hakko. Artinya kebenaran yang sesungguhnya atau intisari atau esensi. Nah, sekarang saya bertanya, izin tahu dulu. Pak Suad makan, minum, buang air besar, punya nafsu. Itu hakikatnya apa? Pak Pendeta apa? Manusia atau apa? Nah, saya nggak mau Hakikat jawab dulu, saya kita nggak mau kaji masuk di hakikat. dalam satu. Berarti orang yang butuh Nggak. makan, minum, buang air, punya nafsu. Itulah hakikatnya manusia. Yesus makan, minum, ya. Berarti dia hakikatnya adalah manusia. Nah, jangan kamu ini apa? Jangan kamu narasi sesuatu, kamu simpulkan. Astagfirullahaladzim. Izin. Udahlah, lanjut. Bisa gini Itu Pak bukan Pendeta. diskusi, itu mau Oke, debat oke. kusir. Baik, Jadi Pak gini, Pendeta. Izin tolong berikan Ah. contoh yang dimaksud aku dan Bapak adalah satu. Ini satu apa? Tolong satu contoh, satu apa? Ya, satu hakikat. Contohnya yang bisa dilihat itu satu apa? Yang bisa dijelaskan itu satu apa? Iya, satu hakikat itu intisarinya dia dan Bapa itu adalah Allah. Dari mana ceritanya dia dan Bapak adalah Allah? Berarti 1 Korintus 8 ayat 6 tadi yang dibawakan Kang Dito ini berarti salah. Karena di sini Ya, yang dikatakan salah. Bapa itu yang dikatakan Allah itu hanya Bapa. Ini salah. Ya, yang salah itu pikiranmu, Natali. Loh, Karena Yesus sebentar. berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Tapi kalau di situ Anda bilang Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Allah, sedangkan hakikatnya sama. yang Allah di sini kan cuma satu. 1 Korintus Ya, 8 makanya 6, yang Allah di sini disebutkan siapa? Apakah di sini anak disebutkan sebagai Allah atau hanya Bapa? Ya, pada waktu menyebut Bapa sama dengan anak, kan satu. Oh, saat menyebut Bapa sama dengan menyebut anak. Mulai bisa dipermainkan nih Kang Dito, izin aku permainkan. Lanjut, Permainkan cara berpikirmu yang salah. Iya, baik. Makanya Enggak, sebentar. saya ngikutin. Saya tuntaskan dulu. Kasih Oke. saya waktu, saya tuntaskan. Tadi kamu Silakan. saya tanya, kamu tidak jawab, tapi saya akan jelaskan ke kamu. Apa yang saya nggak jawab? Tadi kan saya tanya kamu mengenai satunya apa, kamu nggak bisa jawab itu. Loh, Jadi- kalau satu yang saya tahu, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Justru Yesus pun juga dengan berani mengatakan akulah dia. Tapi ternyata akulah dia di situ adalah mengenai pekerjaan. Nah,
Berarti Di kontradiksi 1 dengan Yohanes jawabanmu 8 sendiri. jelas di situ. Nah, sebentar. Kontradiksi dengan pernyataanmu di 1 Korintus pasal Loh, 8 ayat 6 kontradiksi itu. apanya? Kamu Oh, berarti- katakan bahwa Yesus dan Bapa pribadi beda. Ya kan memang beda kan? Nah, makanya kontradiksi. Makanya kamu telah sesat pikir di dalam Oh memahami jadi Alkitab. sama. Oh jadi Yesus dan Bapa satu pribadi gitu. Makanya tadi kan kamu menyimpulkan Enggak. kalimat Kalau saya terdahulu mengatakan kamu. Yesus dan Bapa itu beda Nah, pribadi, gini. Anda mengatakan Makanya sama gini. berarti. Kok Kalau makanya gini ngomong gimana? mikir dulu Natali. Kalimat Saya mikir, terdahulu saya kamu. belum mikir. Jawab dulu tuh Pak, satu Enggak, gini, pribadi gini. atau beda Tadi kan pribadi? Bapak Satu bilang pribadi saya atau beda sesat. pribadi? Jawab dulu itu. Ya. Iya. Yesus, Bapak kan bilang saya Yesus, salah. Iya, makanya kan pernyataan kamu yang di awal tadi, pernyataan kamu di awal, kamu merujuk bahwa Yesus dan Bapa itu satu pribadi, padahal Bukan. Enggak, beda. Siapa yang bilang kenapa itu tadi satu kamu pribadi? bilang gitu? Saya nanya ke Bapak, kan Bapak bilang, kan saya Oh, bilang bertanya ke Yesus dan saya. Bapak itu berbeda pribadi. Justru Beda yang pribadi. saya tahu, yang saya tahu Yesus berbicara, aku dan Bapak adalah satu. Bahkan Yesus pun berbicara di Yohanes 8, akulah dia, itu adalah dalam hal pekerjaan. Nah, Yohanes 8 ayat berapa itu? Itu mulai ayat 20, sebentar, ini aku tampilin ya. Coba cari. Mulai cari. 20-an itu. Jangan sampai kamu yang salah ya, Natali. Enggak. Hanya apa pekerjaannya? Pekerjaannya apa pekerjaannya? Pelayan. Iya. Ketawa belum Pak Pendeta? Bukan ya. Saya lucu aja. 828. Maksudnya ini mainan saya juga. Udah mulai Yohanes tertawa belum 8, Pak? berapa? Pak Suad? Sebenarnya enggak perlu tegang-tegang. Ini masalah iman. Iya, Saya udah juga boleh tidak tertawa bisa belum? memaksakan yang non-Kristen untuk menerima konsep saya. Tapi ketika Iya. saudara menyerang iman saya, ya saya punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan. Enggak, kalau ada yang konsepnya menyerang. tidak sesuai dengan Siapa data yang ya menyerang? percuma Pak. Ya, Enggak ada yang kalau nyerang. ya dasarnya kan berkata tidak ada data, tapi kan saya yakin ada data, makanya saya tunjukin. Enggak gini Pak, kalau konsepnya bertentangan dengan data ya percuma lah. Yang namanya konsep itu pasti punya data. Yohanes 8 nomor Hanya karena kamu 22 belum kalau nggak mengerti. salah. Dua-dua ya? Dua-dua. Oke lah ya. 28. Wah ini udah, saya bantulah Natalia. Ini. Ini kan dulu Kristen kayaknya kurang baca Alkitab, makanya gitu. Banyak, apalagi Amsal ya, Trending. lu Ini kan favorit, yang ayat kedua. emas. Nih, Mana? Yohanes ya. Mana ayatnya? 8:22. Ini. Nih, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, 26. ini 28. Mau mulai 26-nya ya, mulai 26-nya ya. Nih. Mulai 26-nya nih. Banyak yang harus kukatakan dan ku hakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Nih, soal pengajaran. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaannya, oke. Yesus Sebentar, tidak dapat sebentar. berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi masalahmu apa sekarang Natali di ayat itu? Bukan masalah. Ini Oh, nggak Yesus masalah. yang tadi Anda mengatakan, aku dan Bapa adalah satu apa, akulah dia itu apa. Ini dalam hal pengerjaan. Jadi Yesus itu tidak bisa bekerja apapun. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri. Dan Yesus itu berbicara tentang hal-hal dan pengajaran itu pun satu tujuan dengan apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Yang diajarkan Bapa kepada Yesus. Nih, sekarang jelas kamu kan? buka. Oke. Sekarang kamu Nah, kamu lihat itu kok saya lagi? kalimat terakhirnya. Sebentar. Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Nah, Aku berbicara sebagaimana ya. diajarkan Bapa kepadaku. Oke, garis bawah kata berbicara. Nah, coba sekarang Nah. kamu lihat di Yohanes 14 ayat 10. Pak, pertanyaan saya dari tadi kenapa sih Pak nggak bisa dijawab? Berikan satu pertanyaan contoh. apa? Kamu nggak Berikan bertanya dari satu tadi. contoh loh. Kok nggak bertanya piye toh? Berikan satu contoh.
Apa yang bisa dilihat dari aku dan Bapak adalah satu? Berikan contohnya. Di mana saya bisa lihat aku dan Bapak adalah satu? Kalau menurut saya itu kan sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Bahwa itu sesuai dengan pengajaran. Tadi Anda bilang mana datanya? Mana datanya? Sesuai dengan Iya. pekerjaan, mana datanya? Mana ini datanya? Bahwa Yesus tidak bisa Iya. bekerja, Yesus tidak berbuat apa-apa kalau dia tidak dibantu Bapa. Karena Yesus Iya. tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan soal pengajaran, karena Yesus itu melakukan hal-hal itu sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sekarang berikan contoh kepada saya di mana saya bisa melihat yang bukan seperti ini ya. Karena Bapak bilang saya tadi tidak mengerti ya kan? Karena Bapak bilang tadi saya salah bahkan sesat. Silakan Bapak berikan contoh bukan seperti ini, bahwa contohnya di mana saya bisa melihat Yesus dan Bapak adalah satu. Mana? Yang di dalam kan itu udah jelas ayatnya. Ayat yang kamu nyatakan itu sudah jelas. Oh, jadi yang Yesus, jelaskan berarti saya. Enggak. Jadi satunya ini saya yang bisa menjelaskan bukan Bapak. Makanya gini, kamu baca ayat, tapi sebentar, kamu kan belum tadi jelas. saya katakan kan saya Makanya belum buka diperjelas. data. Anda mengatakan Nah, jangan-jangan kamu Anda baca salah, ayat, jangan-jangan kamu Anda belum salah. jelas, makanya kamu bertanya kan? Loh gini loh Pak. Makanya saya jelaskan. Nah, Pak, salah saya satu bertanya. hal- Loh gimana sih nih Bapak? salah satu hal, sini sebentar. Enggak, salah gini satu dulu. hal yang menyamakan Pak, sebelum Yesus. lanjut, Bapak jangan nge-framing dulu gitu loh. Bapak tuh jangan lupa. Bapak tadi habis berbicara. Bapak jangan lupa gitu loh, Pak. Baru aja sebentar aja, baru berapa menit lalu Bapak bicara. Di saat Ya. saya mengatakan narasi, apa yang saya pahami mengenai aku dan Bapak adalah satu, bahkan mengenai Yesus mengatakan akulah dia, di situ saya menarasikan. Di situ tentang pekerjaan. Bahwa semua apa yang dikerjakan Yesus, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus pun juga melakukan hal-hal dia sebagaimana yang diajarkan Bapa. Anda tadi mengatakan, loh, jangan-jangan Anda salah ini. Di mana dulu datanya? Jangan-jangan Anda salah ini. Anda tuh sesat. Sebentar. Anda salah ini. Di mana datanya? Aku dan Giliran Bapa datanya saya adalah satu. sampaikan, Sebentar. Anda malah menyontek data yang saya sampaikan. Coba sekarang Anda nggak usah nyontek apa yang saya sampaikan gitu loh. Mana datanya? Loh. Kan Anda tadi bilang saya salah. Aduh. Di mana Yang datanya? nyontek Saya itu bisa kamu. melihat. Kamu Islam kutip Alkitab itu kamu nyontek namanya. Kok Kalau saya nangis? Kristen, Ya enggak. saya kalau berbicara Enggak. dengan Bapak, saya Enggak, kalau diskusi, bicara saya nyontek bertanya itu kamu Bible, yang pasti yang saya nyontek. buka Bible dong, Pak. Nah, Nggak mungkin gini, saya bawa kamu buku Islam. nota hutang piutang. Gimana sih Bapak? Enggak, maksudnya kalau bicara nyontek kamu yang nyontek. Karena itu Alkitab itu punya kami. Alkitab, Kami tidak ngomong nyontek. aja Alkitab. Punyamu Biblos kumpulan buku-buku. Bukan Alkitab. Udah, sekarang jelaskan Aduh. ya, di mana? Mau bicara- Berikan contoh. Gak usah baper, gak usah nangis. Berikan Contoh contoh. apanya? Satu contoh aja ya, selain Tapi data yang sudah jelas pernyataan. Loh, ini Aku kan dan data yang Bapa saya adalah bawa. satu. Iya, mana contohnya? Contoh seperti apa saya bisa melihat Yesus dan Bapa adalah satu? Aku dan Bapa adalah satu. Contohnya, silakan. Ya, dia berkata, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, contohnya. Di Yohanes 14 ayat 10, dia berkata, tidak percayakah engkau Natali, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya udah gas di Lukas 22 nomor 27 deh, langsung deh. Sikat Apa aja yang udah aku dari katakan Tuhan pelayan, bro. kepadamu, nih, dengar. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Iya, berarti satu Nah, ini pekerjaan, sama. satu ajaran kan? Itu berarti satu Ini pengajaran, sama. Bapak. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ya itu Ya sama berarti aja dong, jelas satu itu udah pengajaran, pribadi, Bapak. satu pekerjaan. Satu Dua pekerjaan, tapi satu satu pengajaran. pekerjaan, satu Dia misi. di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Maksudnya Iya, itu namanya satu pengajaran, Bapak. Bukan satu, Satu yang tadi pengajaran Bapak. apa? Bukan satu yang Bapak sampaikan tadi, dia Ketika adalah Allah disalib, itu sendiri. Bapa dan Yesus satu. Nah, kata Leo, Ketika kamu disalib, yang wajar ketika ini. disalib. Kamu dah. Aku di dalam Bapa. Sebentar Ustaz. Karena dia sabar, tanyakan sabar. ketika disalib Bapa dan Nah, Yesus aku di satu. dalam Dia Bapa. tanyakan. Sebentar. Yesus, Aku di dalam Bapa. Yesus Maksudnya di apa? dalam Aku di Bapak. dalam Bapa. Aku dan Bapa itu kata ganti orang. Aku dan Bapak merujuk kata pada ganti pribadi. orang. Aku dan Bapa tidak percaya Aku dan Bapak kata engkau. ganti orang. Tuhan, Anda ini Loh, orang-orang aku kan semua kata gitu ganti ya. orang. Makanya belajar bahasa Indonesia. Aku dan kata Bapak ganti kata orang ganti orang. pertama tunggal itu Iya, aku. jadi saya. ini yang dibahas jadinya apa? makanya- Aku dan Bapak ini gimana jadinya? Aku di dalam Ini kan Bapak. udah jelas Yesus di ayatnya. dalam Bapak. Aku begini, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Oke. Bapa di dalam aku.
Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Ini yang benar yang mana? Yang di luar siapa? Ya, Kalau aku di dalam Bapa, kalau aku di dalam Bapa, berarti Bapaknya di luar kan? Roh Kudus yang di luar, Bunda. makanya Bunda Natali. kali Roh Kudus di luar. ini loh, cara Roh Kudus. berpikir kamu itu kamu harus buka pikiranmu, tidak buka. dapat memahami hal, kamu tidak dapat memahami hal rohani secara material. Oh, jadi kalau rohani pemikirannya itu harus pakai roh. dipahami secara spiritual, Natali. Pakai bahasa roh juga, sikara laba 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 Wajar gitu, Pak. kamu jadi sesat, Natali. Silakan jelaskan, Wah. Pak. Kalau Yesus dan Bapa Iya, adalah wajar satu, kamu jadi sesat. bahkan Yesus ada di dalam Bapa, saat Yesus disalibkan itu bagaimana, Pak? Nah, Bapak ikuti Makanya saya. Mbak Natali, baca yang 20. Lanjut yang 20, yang 20, 14, 20 lanjut. ini kalian mau keroyokan dengan saya. Yohanes berapa, Bang Greg? 14, 20 lanjut, Satu-satu. 14, 20. Yohanes 14:20. Sebentar, kasih saya waktu bicara. Kalau kalian bicara 5 orang loh, berapa orang nih? 4 orang keroyok Enggak, secara dia yang ngomong sama benar. saya, bukan ngomong sama Apa yang kamu, ditanya Pak. itu dijawab. Dia ngomong sama saya, Setiap hostnya kali ngomong saya sama ngomong, saya. kalian mulai nyela. Sebentar, Pak 5 Pendeta. orang. Leh, 5 orang loh. hostnya itu ngomong sama saya, bukan ngomong sama Anda. Kok bilang keroyok Ya gimana? pas giliran saya ngomong, ngomong sama kok aku kok. dipotong. Ya nggak apa-apa kan dia Nah, ngomong gini. sama aku, bukan ngomong sama kamu. Iya, sekarang kan giliran saya ngomong. Giliran saya ngomong. Jadi harus betul-betul dipahami ketika Ya. kamu memahami kata aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, otakmu harus dibuka bahwa ini bukan masalah material, Oh bukan, tapi bukan masalah material. spiritual. Spiritual, baik. Jadi kamu jangan pikir di luar, di dalam, di luar, di dalam. Oh, nggak Itu boleh. otakmu sedang tidak sehat. Kan dia ngomong di dalam, ya memahami. saya pasti mikirnya di dalam dong. Gimana Jadi sih, kamu Pak? harus memahami secara spiritual. Lah dia ngomongnya aku di dalam Bapak, ya saya pikirannya di Iya, dalam Bapak makanya dong. harus dipahami Gimana secara sih? spiritual. Spiritual, Bukan oke. dipahami Spiritual secara Anda itu mengimani bahwa secara Yesus. material. Ya, spiritual Ah. Anda itu mengimani Yesus itu disalibkan. Spiritual. Nah, sekarang kamu lompat kemana lagi? Loh, Ini belum jelas mengenai kamu aku sudah di dalam lompat Bapa, lagi. ini yang saya tanyakan. Kalau aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu yang disalibkan ini siapa? Makanya saya jelaskan maksudnya. Oh, jelaskan dulu. Jangan kamu tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, ini bagaimana pemahaman secara spiritualnya? Gimana pemahamannya? Secara spiritualnya, ya, ketika Gimana? Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, maka itu harus dipahami secara spiritual. Iya, gimana? Bahwa dia dan Bapa adalah satu secara hakikat, yaitu Allah. Dan Allah itu roh, Allah itu roh, tidak kelihatan. tidak kelihatan. Allah Jadi itu roh tidak kelihatan. kalau kamu lihat Yesus dalam tubuh daging, Allah berarti itu roh Yesus tidak dalam kelihatan. posisi kemanusiaannya. Sedangkan Yesus Sedangkan kelihatan. Yesus bukan Allah. keilahiannya tidak nampak. Iya, sedangkan Yesus kenampak. Yesus bukan Allah. Iya, keilahiannya tidak nampak. Yesusnya. Makanya di Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 Yesusnya ayat 18 itu nampak. dijelaskan. Nah, Yohanes pasal Yesusnya 1 ayat nampak, Bapak, 18 loh, weh. dikatakan Pak, tidak Yesusnya seorang nampak, pun, kan? tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Iya. anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Bahasa Yunani itu exegato. Iya, dia menyatakan. Menyatakan itu bukan dilihat dengan mata secara material, Aduh. tetapi Mata lebih material. kepada yang secara spiritual. Menyatakan itu apa? Iya. Sifat hakikat keilahian. Melihat secara spiritual pun. Yesus Yesus itu memiliki- kelihatan mata kan? Apanya? Yesusnya. Yesusnya kelihatan mata kan? Tetangganya Makanya pernah kata melihat dia kan? exegato di sini, exegato di sini. Yesusnya itu dilihat sama Iya, Yesus tetangga-tetangganya itu kan Immanuel kelihatan. bagi iman Kristen, Allah Iya, dan manusia. kelihatan kan? Kalau kamu melihat aspek yang Kok kelihatan Immanuel dengan Allah dan matamu, manusia? Immanuel Iya, itu Allah iya, beserta Immanuel. kita. Allah beserta dia kita. Allah dan manusia. Kok Immanuel Allah dan manusia? Immanuel itu Allah beserta kita. Kok Allah dan manusia? Bersama kita, Natali. Kamu nggak ngerti? Iya, bahasa beserta Ibrani. kita, bersama manusia, bersama kita. Iya Beserta kan? itu beda bersama. Aduh. Kamu paham bahasa terus Indonesia apa? nggak? Paham. Terus jadinya nih gimana? Apa waktu bedanya dia beserta disalib? dan bersama? Oke, terus waktu disalib gimana? Katanya dia manusia, dia juga Tuhan. Lari. Waktu disalib. Ah. Waktu disalib itu sudah
jelas Yesus dalam satu perkataan di Kristus, dia berkata, Allahku, Allahku, Mengapa engkau mengapa engkau meninggalkan? meninggalkan aku? Nggak jadi satu lagi. Ya, maka di 1 Petrus pasal 3, Dan satu lagi kan? 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dijelaskan, dibunuh dalam keadaan manusia, dibangkitkan dalam keadaan Ya roh. boleh. Ya wajar, kalian Islam Udah mulai tertawa ya. menertawakan iman Kristen itu wajar. Loh, Bukan. Pak, tadi Bagi saya itu wajar, Bapak silakan kata- kalian Bapak tertawa. sendiri Ya yang Allah. bilang. Kalau orang Loh, Kristen ditertawakan, imannya tidak masalah. Tapi Iya, kalau nggak orang apa-apa. Kristen menertawakan iman kalian, itu seringkali bermasalah. Saya ketawain Bapak. Saya nggak ketawain iman Enggak. kalian, saya ketawain Bapak gitu Ya, loh. Bapak ya kan ketawain bilang saya gini kenapa? tadi. Loh, Nah, sekarang ya kamu lucu. ketawain Dari saya tadi kenapa? Bapak ini kan ngomong ya, Yesus itu dia adalah Allah beserta kita tuh ini, Allah bersama kita. Kan begitu ya, Allah bersama kita. Jadi Yesus itu Allah juga, manusia juga. Nah, tapi giliran dia disalib, Bapak menjelaskan Bukan apa? Allah juga, Allah- manusia juga. Allah dan manusia. Iya, Allah dan manusia, berarti ada Allahnya, ada manusianya kan? Ada Allahnya, ada manusianya kan? Dan di Yesus itu Immanuel kan? Katanya ada Allahnya, ada manusianya. Nah, tapi di saat Yesus itu ada Allahnya, ada manusianya. Ternyata pas mau disalib Bapak sendiri tuh keceplosan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lah, Oh Allahnya iya mana? jelas. Ditinggal. Kan tidak ada masalah. Lah Tidak ditinggal ada masalah. jadinya. Nggak jadi Immanuel Ya lagi. memang Nggak pada jadi Allah waktu dan nggak posisi jadi di Allah dan atas kayu manusia. salib, posisi di atas kayu salib dalam keyakinan iman Allahnya Kristen, kabur. dalam satu Oh iya, Petrus- kabur, Allahnya kabur, Mbak satu Natali. Petrus Allahnya pasal kabur. 3 Berarti nggak ayat setia. 18. Berarti kealahannya nggak Satu. setia. 1 Petrus 3 Bang Dewa ayat udah 18. boleh tertawa belum? Tadi katanya satu. Sebentar. Yesus itu Makanya kalian Allah, terus- Immanuel itu Allah Kalian dan kok jadi manusia. penakut ya, main keroyokan. Enggak, kita ketawa, kita ketawa. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, Allah dibunuh dalam Akbar. keadaan manusia, dibangkitkan Dibunuh. dalam, Yang dibunuh manusia. ya, Terus yang bangkit? Yang bangkit? Tuhan, yang dibangkitkan bagi dalam Tuhan, keadaan roh. yang bagi Tuhan. Berarti Jadi, Yesusnya tetap mati. Makanya kan Yesus manusia. Kristus sebelum dia, Yesus Kristus ketika dia berada di atas kayu salib, dia telah berkata kepada salah satu penjahat di sisinya, hari ini engkau bersama aku masuk Firdaus. Iya Pak, saya nggak nanyain jadi teman-temannya, gini. saya nggak nanyain Ya memang kalian Islam pasti akan bingung karena Enggak, kalian saya tidak nggak memahami nanyain iman bandit-bandit di Kristen. sebelah-sebelahnya, Sampai enggak, Pak. Roh Kudus buka hati kalian, Sebentar, Pak. baru kalian bisa memahami iman Kristen. Bapak nih apa Roh Kudus aja dibawa-bawa. Iya betul. Pak. Karena itu Saya keyakinan nggak kami. saya Kamu nggak nggak bisa nanyain gugat bandit-bandit itu. di sebelahnya, enggak Pak. Ini keberesan yang di dalam pribadinya Yesus dulu aja deh. Mbak Natalia Ya, coba pribadi bawa kan ringan sudah dulu jelas. sedikit, udah pucat pendetanya bawa. Oh, yang Pucat ringan-ringan dulu, Mbak bagaimana? Natalia. Nah, ada Jawab pucat. sekali Ini pendetanya. iman kami. Oke, kapan berarti Yesus itu berlepasan dengan kealahannya itu tadi pas disalib aja? Apanya? Berlepasan dengan kealahannya kan tadi kan jadi tinggal. Ya, banyak gini. Allahku. Makanya di sini, Natali, kamu dengar baik-baik saya. Oke. Kamu dengar dengar baik-baik saya supaya kamu pertanyaanmu ini membuktikan kamu masih bingung. Ya, silakan dengan dijawab konsep Bapak. Kristologi. Ya, makanya coba kamu diamkan mulutmu 1 menit saja. Begitu bagus. Nah, jadi gini. Nah, ini kamu diam yang Jangan satu sampai ketawa. gitu Mbak Natalia tutup mulutnya. Mau ketawa aja saya. Ya, lanjut pendeta, lanjut. Satu diam, satu ketawa. Jadi gimana ini? Oke, jadi gini. Harus memahami kata Immanuel itu. Ketika di dalam konteks iman Kristen kamu memahami tentang Allah, Allah itu roh. Dan jelas dalam iman Kristen tidak terlihat. Tak seorang pun pernah melihat. Yesus ada di antara manusia, berinteraksi dengan manusia. Ini kok Yang jadi dimaksud dengan khotbah sih? kesatuan Immanuel. Jalan khotbah, Pak. Udah lewat Jalan 1 menit, khotbah. dalam 1 menit. Memang kalian Udah, akan Pak. dengar, tidak akan mau dengar. Kebenaran Udah. itu kan gini. Pak, Makanya Yesus kalian, karena kalian tidak tuntas. Enggak, tidak Bapak soalnya apa makanya ditanya, perlu jawab pertanyaan. apa, nggak Makanya saya nyambung gitu loh, tuntaskan Pak. dulu. Saya jelaskan, walaupun ini khotbah, tapi kalian harus dengar supaya kalian paham. Walaupun ikut Pak, kalian harus denger. Ya nggak mau Bapak. Ya karena Aku udah bertahun-tahun tidak dulu Kristen, kalian dengerin tidak khotbah. mendengar khotbah secara tuntas, maka iman kalian begini.
Enggak, gini loh Pak. Tidak Tadi suka dengan pertanyaan khotbah. Pak, Bapak kan mau jawab pertanyaan Ah. saya. Bapak kan mau jawab tadi Terpotong-potong. kan? Iya, Bapak kan sudah sangat menilai saya ini tidak paham. Baik, Betul. saya tidak paham. Dengar Semua ya. orang Kristen, bukan hanya saya. Saya kan tidak paham, makanya saya Betul. bertanya. Tolong kalau saya ini tidak paham dan saya bertanya, ya pahamkannya sesuai dengan pertanyaan dong Pak. Jangan tiba-tiba Ya pahamkannya makanya nggak saya nyambung. menjelaskan, Anda bilang berkhotbah. Bagaimana Anda bisa paham? Ya kan saya tanya. Yesus Ya maka itu saya jawab, Anda tidak mau dengar. emang tahu pertanyaan saya apa? Kan tadi Masih kamu ingat? tanya. Apa? Berarti terpisah dong. Kapan Yesus selain disalib, kapan dia terpisah lagi antara Allah dan manusia? Nah, langsung jawabannya. Saat begini, saat begitu, saat begini, saat mau. Silakan jawab. Saya dengerin. Makanya kalau orang jelaskan, dengarin dulu. Iya, Kalau saat langsung dijawab. kapan? Iya, harus kamu pahami runtutan penjelasan. Supaya kamu tidak hilang, tidak miss kebenaran itu. Nah, gitu. Jadi, posisi Immanuel itu harus dipahami bahwa dalam konteks keilahian itu tidak dapat dilihat, tidak nampak, tidak seorang pun Kayaknya Bang Greg, kayaknya Bang Greg ini, Mbak Natalia ini nggak imbang lah sama pendeta lah. Udah sama anak rimba aja dulu, anak rimba. Karena nggak level lah sama Mbak Natalia, ya. Penasaran Kasihan loh. Pak Pendetanya, kasihan. Biar aja Oke lah ya, saya tadi kasih waktu 15 menit. Sebentar. 15 menit karena saya ada kerjaan lagi. Loh, jangan. Iya, Sebentar. Bukan masalahnya. Enggak, saya di kantor. saya satu aja Pak Pendeta. Pak Pendeta satu aja, Enggak, satu. saya udah Satu. ini. Saya ada kegiatan ini ya. Iya, kabur. Saya siapkan kendaraan saya di depan ini. Saya sudah. Pak Aswad, mengapa kau meninggalkan? Nah, saya udah mau jalan ini. Mengapa kau meninggalkan? Nah, saya udah siap. Pak Aswad, mengapa kau meninggalkan? Enggak, Saya satu udah menit mau Pak, jalan. 1 menit Pak, 1 menit, 1 menit. Ah, 1 menit. saya mau jalan ini. Aduh, Pak Iya, Aswad, iya, Pak Aswad. 1 menit nanti bisa jadi 5 menit. Udah, daripada pingsan jadi koma ini nanti udah labrakan lah. Nanti pingsan berat. Pingsan Saya nggak berat akan jadi koma pingsan, ini. hadapi. Kasihan, jangan. Nggak, saya nggak akan Pak pingsan. Nggak usah di framing. Bapak sering Makanya, framing, kenapa kami nggak boleh framing, Pak? Bapak tadi perumahan framing. Ketika kami framing disalahkan. Saya cuma pengen Yang bertanya salah. begini loh, Pak. Yesus kan mengatakan seperti ini, Bapa lebih besar daripada aku. Betul, Pak ya? Bapa lebih besar daripada aku. Ketika Bapa mengatakan Yesus di dalam aku, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, gimana caranya, Pak? Yang lebih besar bisa masuk ke dalam lebih kecil, Pak. Caranya gimana, Pak? Jadi makanya dari situ Sementara saya Roh Kudus posisinya ada di luar itu, di luar Pak ya, Roh Kudus ya, karena tidak dijelaskan Roh Kudus. Baik, silakan. untuk menjelaskan kamu ini, nomor satu kamu harus, sekali lagi saya bilang, dalam pikiran kamu lebih besar lebih kecil itu Framing dalam lagi, material. framing lagi. Framing lagi. Jelaskan Iya. saja, Pak. Pakai Jelaskan spiritual. saja. Nah, Jelaskan. Nah, makanya saya kan, saya lagi menjelaskan kamu potong dibilang framing, gimana? Ya Bapak kemana? Coba pertanyaan saya apa? Ulangi pertanyaan saya. Iya kan gini, di dalam berdialog, nomor satu saya harus pahami dulu maksud kamu lebih besar lebih kecil itu dalam perspektif apa? Baik, menurut Bapak dalam perspektif apa, Pak? Loh, kamu nggak Yesus tahu mengatakan perspektif seperti kamu. itu. Nah, Baik, sekarang kamu bertanya, kamu paham nggak perspektif apa yang kamu bawa? karena yang saya tahu itu Tuhan itu maha besar, Pak. Itu yang saya tahu. Nah, perspektifnya Nah, sekarang apa? Maha besar itu menurut maksudnya dalam Bapak. perspektif apa? Baik, menurut Bapak dalam segala hal, Pak, segala hal. Ya, enggak, maksudnya Segala hal. perspektif yang kamu lihat ini dari sudut pandang mana? Sekarang jelaskan saja menurut Bapak apa? Jelaskan. Ah, Jelaskan. kamu punya sudut pandang saya tidak jelas bagaimana saya Baik, kalau menjelaskan. begitu sudut Makanya saya pandang harus Bapak aja. dasar. Sudut pandang Bapak aja seperti apa? Sudut pandang Bapak. Kalau sudut pandang saya, sudut pandang kamu belum beres, akan ada masalah. Nah. Makanya tadi Baik, mau kalau menjelaskan sudut dari- pandang saya nggak beres, Pak. Baik, sekarang sudut pandang Bapak saja. Saya ngikut aja, Pak. Saya ngikut. Nah, nanti kalau saya jelaskan kamu bilang framing. Itu Enggak. fair. Yang penting, Pak. Apa yang saya tanyakan Bapak jawab. Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Tadi Bapak Iya, membawa makanya ayat, saya- Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bagaimana mungkin yang namanya Bapa bisa di dalam Yesus, sementara Bapa itu lebih besar daripada Yesus? Silakan. Dah, Saya kabur jelaskan aja, Pak sudut Pendeta. pandang Kabur dulu. aja. Nah, saya jelaskan sudut pandang. Nah, dalam perspektif yang kamu maksud lebih besar,
ya, kamu harus melihat bahwa Yesus itu adalah Immanuel. Dalam Filipi kok pasal, kesini tuh? makanya tadi, makanya lihat kamu sendiri tidak paham perspektif yang kamu bawa itu dari sudut pandang apa, perspektif. Kan saya bilang saya ikut. Aduh, Saya ikut aja, Pak. Kalau Pak Pendeta mau kabur, satu aja. Oke lah ya. Enggak, Pak Pendeta kan mau kabur. Terima Satu kasih aja, satu aja. Gregorius. Satu aja, untuk, satu aja. Kesempatan yang Pak diberikan. Pendeta, satu Nanti aja, ada satu aja. waktu-waktunya. Hidup ini Pak masih Pendeta kan panjang. mau kabur, satu aja. Nah, sebentar. Satu aja, Hidup ini satu masih aja. panjang. Nanti kita bisa berkomunikasi Iya, lagi. satu aja. Sebentar. Nah, Ini satu kitab juga Bible. perlu jawaban. Udahlah ya. Nah, Ya, gini nanti kabur. baru kita diskusi Pak lagi. Pendeta, Nah, Pendeta, limaza taroktani? Lama sabaktani ya Pendeta. udah. Limaza Nanti aja. taroktani? Udah. La taroktu. Tunggu. Ini Ya, oke. tadi Pak Pendeta Nanti baru bilang. kita diskusi lagi. Ini izinkan adalah saya firman pamit dulu. Tuhan. Tunggu Saya dulu. terima kasih. Ini Terima firman kasih untuk Tuhan. waktu. Coba Sebentar, Hosea anak Rimba. 1, Saya pamit bye-bye firman nih. Tuhan Ini atau sudah. bukan? Udah kabur. Ya, oke, Saya lanjut ya, pamit. ya udah, biarin. Yang pertama statement kami bahwa Oke, kami siap. percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Mau kabur kok ceramah, Pak. Nanti saya timpalin, Pak. Kalau saya ceramah, kabur aja. Oke, lanjut. Ya, makasih Gregory. Dipikirkan lagi Pak ya, belajar lagi Pak ya, belajar lagi Pak ya. Terima Ya, kasih makasih, untuk Pak waktunya. Swat. Mahadewa, kamu belajar mengenai. Belajar lagi Pak ya. Ya, baik, Pak. Belajar lagi, Pak ya. Belajar lagi, buka otak, Pak. Buka otak, Bapak. Ya. Jangan buka celana, Pak. Jangan buka celana, buka otak, Pak. Ya, buka pikiran. Oke, siap Pak. Aduh. Allahu Akbar. Mbak Nata dia. Ya, Tadi kasih Matius 24:36 kena dia. Matius 24:36. Matius 24:36. Kena dari Buka situ ya. dia. Langsung udah. Tapi dia tuh memang enak dimainin gitu. Jadi kita ada hiburan ya kan. Oh, yang hari kiamat itu ya. Udah pucat dia Mbak Natalia. Kena Udah di situ dia, putih kena kali dia. tuh wajahnya kayak kena screen care. Allahu Akbar. Aduh, lucunya. Ini di bawah permintaan banyak. Aduh, di bawah Itu ada permintaan orang, banyak. Bang Kakak. Halo. Kakak. KKN. 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 Turun dia. Udah kabur. Ya repot ya. Tadi dia tuh mendadak tiba-tiba berubah jadi Wanes, tiba-tiba jadi Trihitung lagi, Wanes lagi, Trihitung lagi. Dia bingung. Ya, Chandra. wajar lah. Namanya juga oten yang dipakai gitu kan ilmu kadang-kadang. Tuhannya kan kadang-kadang. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Makanya dewa itu lebih suka dengan ilmu akal ya. Ketika dia mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bapa itu kan lebih besar. Bagaimana lebih besar itu bisa di dalam Yesus? Coba gimana caranya? Dan itu pun juga bunyinya tuh di dalam semua gitu loh. Kalau ada yang di dalam, waalaikumsalam. Kalau ada yang di dalam kan ada yang di luar. Jadi Ya, Roh ini Kudus di luar. Roh Kudus yang di luar. Roh Kudus. Bang Dewa, Bang Dewa itu benar menggunakan akal. Karena anak-anak yang belum akil balik tidak dituntut beribadah. Makanya akal dulu digunakan, baru dituntut nanti setelah akalnya sempurna, baru dituntut ibadah. Jadi kalau memang akal nggak digunakan seperti Pak Pendeta tadi, seberapa banyak pun data itu, ayat-ayat itu nggak akan ada gunanya ketika akal tidak difungsikan. Maka Al-Quran mengatakan, afala ta'qilun, siapa yang tidak menggunakan akalnya, maka dia sama dengan hewan ternak atau lebih hina daripada hewan ternak. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, orang-orang kafir itu, orang musyrik, munafik, mereka itu penduduk neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam hum fiha khalidun ulaika hum syarrul bariyah. Itulah kalau manusia yang sudah diberikan akal tidak digunakan, maka dia lebih rendah daripada makhluk. Nah, Bang Dewa betul, akal dulu.
digunakan. Lanjut, Bang Oke, Greg. oke, siap, siap. Oke, Bang Chandra, Islam Kristen. Assalamualaikum. Salam Tuhan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Bang. wabarakatuh. Islam turunkan, Bang, ya. Sore ini kita lagi butuh Kristen. Sorry, Bang. Dan ini saya kasih masukan saja. Jadi masihnya gini, Apa, Bang? mereka ini kan sembah setan. Apapun yang dibicarakan pasti dibantahkan oleh setan. Akan mereka sudah mereka punya. Ya, oke, Pak. Siap-siap. Terima kasih, Pak. Ya semoga Ya, ya. semua Oke, selalu. terima kasih, Pak, ya. Sehat selalu. Amin. Amin. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Ekwan, halo Bang Ekwan. Halo. Bang Ekwan, halo. Islam Kristen, Bang. Halo, Bang. Ya Islam toh Bang Greg, Mas Bang Amin, Ekwan, Pak. halo. Ya, siapa saya lupa soalnya beda namanya nih. Orang Halo. ikuti sampean terus kok. Lanjut. Semangat ya Bang Oke, Greg. terima kasih Pak, ya. Sehat selalu. Amin amin Oke, amin, siap, ya mantap. Rabbal Alamin. Takbir. Ya, ya udah. Oke, Pak, ya, kita butuh Kristen, semoga sehat selalu, semoga Iya. diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kristen aja yang Oke, dinaikkan. assalamualaikum, Pak. Oke, siap, Waalaikumsalam. Abangku. Sehat selalu. Oke. Oke, halo. Kalau ini Bang Raja Greg ya. Debat. Halo, Raja Debat, Open Game. Aduh, Open Game, bro. Kalau orang ini, Bang Greg, kalau orang ini, Dewa sempat diskusi sama dia. Begitu naik itu langsung bicara kayak gini, mana Allahmu? Kalau Allahmu ada, aku gorok. Coba ente ngomong depan gua, berani gak? Ente bilang kayak gitu. Open Game lah, Open Game yuk. Bro, Ya, saya nggak turun aja pernah lah. Turun aja. Kalau kau nggak mau Open Game, turun aja ya. Kan nggak butuh orang sampah Itu seperti Anda. penghujat itu. Yang oten-oten aja yang naik ya, oten-oten. Yang Oten tapping 1 ya, soalnya banyak permintaan di bawah nih, bingung yang mana. Yang Karisteng tapping 1 di bawah ya, biar dijambak nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang menyapa. Oke, halo Bang Opan. Halo. Nulis nggak teman-teman ya? Nulis ya? Noise kres sedikit. Kencang? Enggak, kecil. Oke. Halo Bang Opan. Halo Bang Opan, halo. Oke, kami turunkan, sorry. Bang Wan Hart, halo. Bang Hart, halo. Bang Wan. Halo Bang Wan. Halo. Aduh. Nggak ada suara lagi ya. Enggak ada suara. Ini kebanyakan berhala semua naik ke atasnya. Stel nih. Stel. Oke, still, halo still. Still, halo. Yang Islam jangan dulu, yang Islam sorry ya, kita butuh Kristen nih. Nina. Nina. Nina Susanti. Nina. Nina. Nina, agama apa?
Loh, ngomong sendiri dia. Nina Susanti. Nina Susanti. Selamat Ya. malam, selamat siang. Nina. Ya, Mia, ih, galak banget, serem.